Ya, jadi teman-teman, Pak Sutadi ini bukan orang sembarangan loh. Dari latar belakangnya ini keluarga yang memang benar-benar taat beragama dan sangat fanatik dengan keagamaan mereka. Nah, ini menarik sekali bagaimana Bapak Sutadi bisa percaya Tuhan Yesus. Nah, Bapak bisa ceritakan, berarti Bapak dididik di pondok pesantren juga? Saya di pondok pesantren ketika di SMA, tahun 67 di SMA Islam ini, Jalan Kartini Malang. Waktu itu saya mondok di Pondok Gedung Kandang. Kenapa di Gedung Kandang? Karena di Gedung Kandang Ustadz yang ngajar dianya dari Sumeneb. Masih ada keranda dari keluarga dari Mbak. Dan ini kita akan bincang-bincang sama beliau dan kita akan tanyakan kenapa beliau sampai kok bisa percaya Tuhan Yesus. Karena didikan itu kan cukup kuat tertanam di dalam Pak Sutadi, dari kecil sudah di pondok pesantren, ya. Bahkan keluarga besarnya juga tadi sudah diceritakan, keponakan kandung juga adalah seorang ustadz yang sekarang juga lagi tunaikan ibadah haji, ya. Nah, bagaimana ceritanya Bapak bisa percaya Tuhan Yesus dengan didikan yang begitu kuat dengan keagamaan, Pak? Awalnya saya dulu, rumah saya kan kantornya di rumah saya. Ya. Itu setiap meeting itu yang lain sudah pada pulang, 2 orang teman yang dari hamba Tuhan itu nggak pulang. Itu sharing. Masih sharing tentang ketuhanan. Itu. Terus, Pak? Kemudian waktu itu saya sempat debat, mempertahankan ya pemahaman masing-masing, masing-masing ketuhanan gitu. Kita berbeda, tapi saling untuk sharing mencari kebenaran yang hakiki gitu. Gitu. Nah, kemudian sampai kedua saudara kita itu yang dari seberang itu, dari hamba Tuhan, doa puasa, Pak. Kedua hamba Tuhan ini doa puasa 3 hari tanpa saya ketahui. Waktu bermalam di rumah saya, hari terakhir dia puasa itu, hari ketiga dia di rumah saya, dia bermalam, terus dia mendapat penglihatan untuk mimpi, kemudian pagi saya disalami, puji Tuhan, sampai di jamaah Tuhan. Lo kok tahu? Tahu tadi malam dapat penglihatan dari Tuhan. Saya puasa 3 kali. Puasa 3 hari 3 malam? Iya. Luar biasa. Dia tuh minta agar saya di jamaah Tuhan, gitu, agar saya diselamatkan. Itu. Kemudian setelah itu saya juga sempat mempelajari Al-Quran, karena ya maaf kata di sana bicara tentang keselamatan, Bapak. Menurut saya, ini pemahaman saya, itu masih belum tentu. Ketika saya ditanya sama kedua beliau itu, gimana mau andaikan Anda nanti dipanggil Tuhan, apakah pasti selamat di surga? Belum tentu, masih insya Allah. Belum tentu. Jadi nggak ada kepastian. Itu nggak di dunia ini. Betul. Itu. Makanya pada waktu itu sampai berlarut lama, Pak. Sampai hitungan ya, hampir 1 tahun. Saya bergumul itu sampai saya doa puasa 3 hari 3 malam minta petunjuk Tuhan agar 3 hari 3 malam itu non-stop sekaligus. Iya, saya puasa. Bukan seri. Enggak. Saya puasa sendiri. Saya minta petunjuk. Soalnya dipesan, coba tanya sama Tuhan dengan doa puasa. Gitu. Kan saya diajari sama mbak saya kan juga paranormal, dukun, baru pilih sepuh di kampung ya, Pak. Jadi kalau ada orang mau nikah itu cari hari dan sebagainya, minta doa, tapi dengan cara kejawen gitu. Gitu. Nah, kemudian hari yang kau cari ikutlah aku. Secara audible? Audible waktu itu. Waktu itu saya belum tidur. Gitu, luar biasa. Terus Tuhan berbicara gimana, Pak? Tolong waktu itu, akulah jalan yang kamu cari. Akulah jalan yang kamu cari. Ya. Soalnya ketika saya sholat, setiap sholat 5 waktu ya, sehari semalam 5 waktu. Kami sholat fardu, sholat wajib itu 17 rakaat. Kita membaca Al-Fatihah 17 kali. Dalam Al-Fatihah ayat yang ketiga itu, menurut saya itu intinya cuma bertanya aja. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Kan berarti kalimat pertanyaan. Contohnya ke sini, saya tanya, Bapak sekarang tinggal di mana? Kalau tahu di hotel ini, suatu ketika besok kan saya nggak tanya lagi. Padahal setelah saya pelajari di Al-Quran di surat Az-Zukhruf 61 dikatakan di alinea terakhir bahwa Isa itulah jalan yang lurus, ikutlah dia. Itu sudah tertulis di situ. Sudah tertulis di dalam Al-Quran. Cuman pada waktu teman-teman kita dan termasuk saya nggak mendalami. Jadi pada umumnya Saudi, dia
Dia ibadah haji, teman anggota DPR dikasih dari P3. P3. Iya, waktu dia dikasih sampai sekarang masih ada di rumah. Itu saya pelajari, lo ternyata begini. Jadi saya disebutkan di surat Al-Maidah ayat 61 bahwa Isa itu mengerti jina kiamat, hari kiamat. Mengerti hari kiamat. Iya, jadi pertanda hari kiamat. Oh. Padahal di dalam surat Al-Luqman ayat 34 dikatakan bahwa yang mengerti hari kiamat itu Allah. Tapi kenapa Isa tahu? Apa artinya? Berarti Isa itu Allah, Allah itu ya Isa, pengertian itu. Tahunya setelah ngikut Tuhan itu. Gitu. Ya. Allah. Tuhan itu Esa. Isa. Iya. Katakan itu. Amin. Jadi orang Kristen yang di Arab, yang bahasa mengatakan Allahu Ahad, Tuhan itu satu. Kenapa tiga? Tuhan itu tiga pribadi. Jadi Allah itu punya firman, punya roh. Sekarang kalau saya ngomong, saya tanya, dulu mana Allah sama firman? Kalau dijawab dulu Allah, berarti Allah sudah ada, firman belum ada. Alias Allah bisu, nggak bisa ngomong. Padahal Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Betul. Kalau dijawab dulu firman, firmannya siapa? Kan firmannya Allah juga. Makanya antara Allah dan firman nggak bisa pisah, tapi bisa dibedakan. Demikian juga dengan roh, Pak. Betul. Gitu. Roh dengan firman dulu mana? Roh dengan Allah dulu mana? Kalau dijawab dulu Allah, roh belum ada, berarti Allah mati, nggak punya roh. Kalau dijawab dulu roh, rohnya siapa? Rohnya Allah. Betul. Jadi dibedakan. Betul. Makanya Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah sendiri. Ya, amin. Firman yang sampai mereka binasa. Dan bagi teman-teman yang diberkati, silakan dukung Pak Sutadi. Ya, tadi beliau sudah bilang sudah usia 71 tahun, tapi semangatnya menginjil luar biasa. Ya, saya bangga bisa ketemu dengan beliau dan beliau menceritakan ada begitu banyak jiwa yang beliau menangkan. Dan ya dari suku-suku yang fanatik dengan ajaran-ajaran agama yang sangat ketat, justru disitulah Tuhan banyak menyelamatkan jiwa, banyak menyelamatkan mereka. Ya, teman-teman sekali lagi silakan dukung Pak Sutadi. Nanti nomor